Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Eko Fitra Jaya, CGP Angkatan 10, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan hari ini, kami akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dalam rangka memenuhi aksi nyata. Tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani teman saya, rekan sejawat saya, Bapak Kurnia Ramadan. Beliau adalah guru kelas 4 di SD 27 Membalong yang nanti akan menjadi objek pengamatan dalam kegiatan observasi nanti. Baik, langsung saja kita akan menuju ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Rama? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak Rama, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar pada nantinya saat observasi Pak Rama menjadi lebih siap, lebih percaya diri dalam melaksanakan praktik pembelajaran dan sesuai dengan hal-hal yang kita bahas pada tahapan pra-observasi ini. Baiklah Pak Rama, dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajarannya nanti, itu seperti apa Pak Rama? Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini, untuk mapelnya akan saya laksanakan ini adalah mapel IPAS ya. Iya. Untuk tujuan pembelajarannya adalah mengenai mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Oke. Baik, ini tentang karakter wujud benda ya, Pak Rama. Kemudian area pengembangan yang ingin diamati nanti bagian mana Pak Rama? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan yaitu adalah menghargai peserta didik, terutama di kegiatan proses pembelajaran bersama dengan siswa. Oke. Menghargai peserta didik ya Pak ya, menghargai karyanya, pendapatnya ya, seperti itu ya Pak ya, dengan menghargai proses yang mereka lakukan. Oke, baik. Strategi yang Bapak persiapkan itu apa saja Pak? Baik Pak, untuk strategi pastinya itu saya melakukan beberapa hal, yaitu di pendekatannya nanti menggunakan TPACK dan saintifik. Untuk model pembelajarannya nanti dengan STAD, Student Team Achievement Division, dan metodenya nanti akan tanya jawab. Oke, baik. Masalah diferensiasinya bagaimana Pak? Di kegiatan diferensiasi itu nanti akan lebih fokusnya itu nanti di kegiatan produk Pak. Di kegiatan produk itu nanti akan menyesuaikan dengan minat siswa. Untuk proses nanti kegiatannya kegiatan berkelompok, dan untuk kegiatan kontennya nanti akan menggunakan video pembelajaran untuk membuat pembelajarannya lebih menarik lagi dan interaktif. Oke, baik Pak. Penilaiannya nanti bagaimana Pak? Untuk penilaian nanti ada dua Pak. Yang pertama itu penilaian tes atau pengetahuan, nanti berupa soal uraian. Yang keduanya nanti adalah penilaian keterampilan seperti video kerja, yang nanti untuk instrumennya adalah lembar pengamatan dan rubrik keterampilan Pak. Oke, baik. Ini sudah sangat lengkap nih Pak ya. Ya Pak. Jadi nanti strateginya Bapak menggunakan tadi model STAD Pak ya, Pak, dengan pendekatan TPEC. Kemudian ada diferensiasi produk, proses berkelompok tadi juga Pak ya. Produknya berdasarkan minat siswa. Betul. Dan konten yang menarik gitu Pak ya, agar lebih interaktif. Oke. Kemudian ini sasarannya nanti kelas berapa Pak? Kelas 4 Pak. Oke, kelas 4. Waktu pelaksanaannya?
waktu pelaksanaannya nanti 2 kali 35 menit Pak. Ya. Di jam keberapa, Pak? Di jam pertama Pak. Hari dan tanggalnya? Hari 11 September 2024 Pak, hari Rabu. Oke, baik, hari Rabu ya. Iya, Rabu. Rabu 11 September. September 2024 Pak. Oke. Pertanyaan dari saya cukup sekian, Pak. Jadi nanti arah kegiatan kita saat observasi sesuai yang area pengembangan yang Bapak inginkan tadi, yaitu menghargai proses dan produk peserta didik tadi. Iya Pak. Oke, baik Pak. Semoga kegiatan observasi nanti dapat berjalan lancar, Amin. ya, berjalan dengan baik sesuai yang telah Bapak rencanakan tadi. Dan kami ingatkan kembali Pak, area pengembangan yang ingin diamati nanti yaitu mengenai menghargai hasil karya peserta didik ya Pak ya. Terima kasih Pak. Semoga nanti kegiatan observasinya dapat terlaksana dengan baik. Amin Pak. Baiklah, sekian dulu kegiatan pra observasi yang kami laksanakan. Sampai berjumpa kembali di kegiatan pasca observasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kepada ketua kelas, silakan maju ke depan untuk membaca doa bersama. Gerak. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagian, silakan dari Mbak. Internasional. Al-Jamil, Argian Saputra, Hadir Pak. Deli Saputra. Hadir. Alhamdulillah semuanya kita bahas hari ini ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya berdiri. Baik, semuanya siap? Siap. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Yang dimana pada hari ini kita akan banyak mempelajari mengenai zat dari benda yang ada di sekitar kita. Nah, pastinya untuk kegiatan pembelajaran kali ini semuanya siap? Siap. Nah, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya mengenai wujud benda? Wujud benda itu ada berapa kira-kira? Ada 3. Coba, 1 itu apa? Ya, yang kedua, air. 3 gas. Nah, untuk benda padat, coba sebutkan 1 contoh bendanya.
Pensil, baik sudah ya. Kalau yang cair, contoh bendanya air ya. Nah, Bapak ingin ajak kalian untuk melakukan gerakan kembali. Semuanya siap ya? Tabel mengenai wujud benda yang berkaitan nanti dengan sifat benda. Sekarang lihat ke depan. Ini ada sebuah gambar, ada tabel. Coba kalian lihat ini gambar apa? Meja ya. Meja ini biasanya itu ada di mana biasanya? Ada di kelas ya kan? Dan di kelas biasanya ada di ruang tamu ya kan. Nah, coba lihat meja ini termasuk zat apa? Zat padat. Dari bentuknya dia itu nah, walaupun dia dipindahkan ke beberapa tempat dia selanjutnya untuk volumenya dia tetap tidak untuk massa jenisnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat video pembelajaran agar kita jelas mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Semuanya siap? Siap ya. Halo semuanya, apa kabar? Yuk kita membahas tentang wujud zat dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenali materi dan karakteristiknya, untuk mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Untuk mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Apa itu materi atau zat? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup seperti buku, tas, meja, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Ciri-ciri materi. Yang pertama memiliki massa. Massa adalah besaran suatu benda. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat. Yang kedua memiliki volume. Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair. Berikutnya adalah klasifikasi jenis-jenis zat dan sifatnya. Yang pertama zat padat memiliki sifat, bentuk, dan juga volume yang relatif tetap. Sifat-sifat benda padat adalah bentuk dan volumenya tetap, berubah dengan cara tertentu, memiliki massa, dan tidak bisa ditempatkan dan tidak bisa mengalir. Ciri-ciri benda padat adalah bentuk dan ukurannya tidak akan berubah meskipun dipindah-pindahkan dari wadah satu ke wadah yang lain, namun dapat diubah dengan cara tertentu, misalnya dipotong atau dipanaskan. Volumenya tetap dalam kondisi tertentu secara konsisten. Zat penyusunnya sangat rapat. Selanjutnya zat cair merupakan salah satu bentuk dan wujud benda yang berupa cairan dengan sifat-sifatnya yang khusus dan tentu saja berbeda dari benda padat dan benda gas. Sifat benda cair adalah memiliki sifat yang tidak tetap karena molekul penyusunnya bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk wadahnya.
yaitu bentuknya selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya, permukaan benda cair tenang dan selalu datar, menempati ruang dan mempunyai massa, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan zat tertentu, dan menekan ke segala arah. Zat gas adalah salah satu bentuk dan wujud benda yang mempunyai kolom dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sifat benda gas adalah menekan ke segala arah, mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, ada di segala tempat, dan memiliki massa yang berat, gerakan partikelnya bebas, dan susunan partikelnya tidak teratur. Ciri-ciri benda gas yaitu, benda gas dapat bergerak ke segala arah, partikel zat gas bisa menyebar ke segala arah, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, kerapatannya rendah, dan benda gas tidak dapat dihinggap dan tidak terlihat. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok kepada kalian sesuai dengan minat kalian untuk membuat hasil tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, dari hasil pengamatan yang telah Bapak lakukan kemarin, bahwa akan ada terbentuk 3 kelompok dari 7 siswa. Yang pertama, nanti ada kelompok yang akan menggambar pada map mapping. Yang kedua, nanti ada yang dimana menempel. Nah, untuk yang menggambar itu yaitu Putri dengan Fikar ya. Untuk kelompok kedua yaitu kelompok Ian, Biza dengan Billy yaitu menempelkan. Dan kelompok ketiga yaitu Jamil dengan Yapi ya. Untuk kelompoknya di sini kelompok 1 kelompok Fikar dan Putri, kelompok 2 di sini Ian namanya Biza sama dengan Billy, dan terakhir kelompoknya Jamil ini kelompok 3 sama Yapi ya. Nah, sekarang sesuaikan dengan kelompoknya. Sembari kalian mengerjakannya, kalian baca dulu petunjuk pada LKPD-nya. Setelah kalian baca, sekarang kalian bisa mengerjakan sesuai dengan yang ada pada LKPD-nya. Ya. Remnya ya nanti ini seperti ini ya, ini ada ya nanti untuk nempel-nempelnya. Jangan khawatir untuk apa yang telah akan kalian kerjakan ya. Bapak akan selalu menghargai apa yang akan kalian kerjakan dari hasil tugas yang kalian buat. Ya, itu. Ya. Kemudian gimana susah nggak? Nah ya.
mengerjakannya ada yang mengalami kesusahan? Oh ya, kamu nanti akan demonstrasikan, jadi dipahami. Ya, terus lagi bang. Ini bagaimana? Ya, rapi. Kelompok 1 sudah ya? Ya, yang lainnya itu coba dilihat lagi. Kelompok 3 sudah. Oh sudah. Baik. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin menanyakan kepada kalian kelompok yang siap. Kelompok berapa kira-kira? Oh baik, kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurika dan teman saya Putri Rizkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 ini tadi membuat mapping yang dibantu dengan menggambar salah satu contoh bendanya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Maka kelompok 1 kembali ke tempatnya. Kelompok berapa yang kira-kira yang sudah siap menjelaskannya? Oh, yang siap kata dulu adalah kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin menjelaskan hasil karya kami, yaitu benda padat, Coba tunjukkan ke teman-temannya. kursi, zat padat, benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap, bersifat kuat, kokoh, mudah ditebak, mampu menyerap panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 yaitu menempelkan hasil produknya. Coba lihat ini. Sudah bagus ya? Bagus. Nah, sudah jelas itu ada gambarnya, ada zat bendanya dan juga sifat bendanya yang jelas dan tepat ditempel dari kelompok 2. Beri tepuk tangan bersama-sama untuk kelompok 2. Sekali lagi, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Kelompok terakhir lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Jamil dan teman saya Istiraya Pinamangkan. Hari ini kami akan menjelaskan hasil dari kelompok kami. Zat padat, nama benda kelereng. Benda padat merupakan benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Nah, yang ini perhatikan ke depan ya. Coba itu lihat ini benda padat. Benda padat bersifat kuat, kokoh, mudah ditebak, mampu menyerap panas. Coba kuat itu seperti apa benda padat? Wah, itu dia pada saat dilemparkan ternyata kuat. Dari karya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kita untuk kelompok 3. Kembali ke tempat. Nah, tadi kelompok 3 itu memang demonstrasikan dari wujud benda dengan sifatnya. Nah, tadi sudah kita dengarkan dan perhatikan dari setiap kelompok. Sudah sangat jelas ya mengenai sifat dan wujud benda. Sekarang kita akan melakukan games. Gamenya ada yang tahu game apa? Bagaimana, siap? Liza, 6, Putri, 7 ya. Nah, di sini sudah ada kerjaan soal ya. Untuk pengerjaannya, aturannya adalah kita baca sama-sama. Setelah itu kita akan menentukan jawabannya. Siap? Baik, yang pertama kita baca sama-sama. Suatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut A. Materi, B. Ruang, C. Massa, D. Volume. Sudah semua ya? Oke, kita akan lihat jawabannya. Yang betul 4 orang ya. Yudhistira, Jamil, Ian, D. Pertanyaan yang kedua kita baca sama-sama. Ukuran jumlah partikel yang terkandung. Apa jawabannya? A. Massa, B. Volume, C. Materi, D. Ruang. Yang betul 2 orang, Ian dengan Belly. Jadi ukuran jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat atau benda disebut dengan massa. Selanjutnya, ukuran banyaknya jumlah zat disebut A. Massa, B. Volume, C. Materi, D. Ruang. Nah, semuanya yang betul 3 orang. Ukuran banyak jumlah zat disebut Putri, Jamil, Gian. Yang keempat, gelas yang dilengkapi dengan ukuran tertentu disebut A. Massa, B. Volume, C. Materi, D. Gelas ukur. Sekarang tentukan jawabannya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah gelas ukur. Ini ada 1 orang yang kurang tepat, yaitu Belly. Jadi gelas yang dilengkapi dengan ukuran tertentu disebut gelas ukur. Siap semuanya? Baca sama-sama. Berikut ini yang bukan ciri-ciri benda padat adalah A. Memiliki susunan partikel yang rapat, B. Tidak bergerak, C. Menempati ruang, D. Bentuknya tetap. 1,
1, 2, 3. Siap ya? Betul 5 orang. Yaitu Yapi, Ika, Jamil, Putri, Fiza. Ya. Berikut ini yang bukan ciri-ciri benda cair adalah A. Memiliki volume tetap, B. Menempati ruang, C. Permukaan, D. Menekan ke segala arah. 1, 2, 3. Yaitu menekan ke segala arah. Coba kita simpulkan dari hasil pembelajaran hari ini. Yang pertama, materi itu apa saja tadi? Memiliki massa dan menempati ruang. Yang kedua, wujud benda ada 3. Apa saja yang pertama? Baik. Coba sebutkan salah satu contoh benda dari padat. Kelereng ya, tuh. Coba yang cair. Minyak atau air. Terakhir gas. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Untuk evaluasinya ini ada 5 soal. Ya, kalian kerjakan sesuai dengan apa pemahaman yang kalian miliki. Kita Bika. Kita masih ada waktu 8 menit lagi. Sekarang jawab dulu ya. Ini coba lengkapi lagi bang. Nah ini coba membaca itu. 3 wujud benda. Ini contoh apa wujud itu? Kalau yang tepat bisa jawab dulu. Ya, berarti coba diperbaiki lagi. Ini juga penting. Wujud benda ada 3 tadi apa ketiganya? Bagaimana soalnya susah? Nah ya, karena kita sudah belajar sama-sama. Nah, coba lihat ini bintangku. Pilihlah bintangmu untuk menggambarkan perasaan selama mengikuti pembelajaran ini. Tidak senang? Cukup senang? Senang apa sangat senang? Sangat senang. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah.
boleh? Nah, sekarang kita sudah di akhir kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran akhir kali ini, Bapak akan sampaikan untuk di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai perubahan sifat benda. Dan sekarang dia sebagai ketua kelas maju ke depan. Pimpin doa untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagian dipersilakan. Ya, gerak. Teman-teman, sebelum kita perang, marilah kita berdoa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami kali ini dalam kegiatan pasca observasi. Dalam kegiatan pasca observasi ini saya ditemani oleh Ibu Silvi selaku pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Belitung. Kemudian ada teman sejawat saya, Bapak Kurnia Ramadan. Beliau adalah guru yang kebetulan kemarin menjadi objek pengamatan kami pada saat kegiatan observasi. Baik, dalam kegiatan pasca observasi ini kami akan melaksanakan percakapan dengan teknik coaching ya, melalui Al-Quran dengan rekan sejawat kami. Baik, kita langsung mulai saja ya, Ibu, izin dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rama. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rama? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak Rama. Kali ini kita akan fokus ya membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan observasi yang telah kita lakukan. Pak Rama, dalam hal ini mungkin saya beri kesempatan dulu kepada Pak Rama untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Bagaimana menurut Pak Rama? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Eko. Hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah kami bersama dengan siswa itu alhamdulillah sangat menyenangkan sekali, karena dalam hal kegiatan pembelajarannya itu sudah mengikuti kegiatan alur dari modul pembelajaran dan juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang dimana kegiatan pembelajaran kemarin itu saya rasa cukup interaktif dan aktif ya, dan hanya saja ada beberapa hal yang saya rasa perlu direvisi. Baik, menurut Bapak yang perlu ditingkatkan ini bagaimana? Yang saya rasa yang perlu saya tingkatkan itu ada beberapa hal, Pak. Yang pertama itu adalah mengenai pengelolaan kelas yang dibagi menjadi dua hal, yang dimana mengenai keaktifan siswa saya, yang dimana siswa saya itu rata-rata laki-laki, sehingga mereka itu aktif semua, Pak. Dari 7, 5 laki, 2 perempuan. Sehingga pada saat kegiatan pembelajaran saya rasa ada di mana jeda waktu yang dimana kegiatan mereka itu tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mereka itu perlu pada saat mengerjakan KPD, mereka itu perlu pendampingan, Pak, pendampingan sehingga pasti dimandiri. Oh, menunjukkan itu ya, Pak ya. Kemandiriannya dalam mengerjakan KPD. Jadi menurut Bapak masih perlu banyak pendampingan ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak,
Izinkan saya nih Pak ya. Boleh enggak boleh enggak saya ini menyampaikan hasil review atau hasil pengamatan saya kemarin Pak ya. Gini Pak Lama. Kegiatan kemarin ya seperti yang Bapak ceritakan tadi, berlangsung interaktif, aktif ya. Walaupun ya aktifnya anak-anak maklum laki-laki yang lebih banyak dominan, mereka itu kegiatannya memang sibuk dengan kegiatannya sendiri ya. Jadi walaupun begitu kegiatan pembelajarannya dalam kelompok itulah selesai, tapi mereka karena ada yang belum selesai, nah kegiatannya ini nih Pak, kegiatannya tidak sesuai dengan pembelajaran. Jadi sibuk dengan kegiatannya sampai pembelajarannya sebenarnya menarik nih Pak. Kemarin saya lihat ada pemanfaatan media quizzes nih Pak ya. Nah ini dapat diterapkan karena sebagian sekolah kita ini kan sulit akses HP-nya karena di bawah orang tua. Jadi untuk anak-anak yang memang tidak punya HP, kita tetap bisa memanfaatkan teknologi seperti yang Bapak terapkan kemarin. Baik Pak, ini quizzes tadi sangat menarik Pak ya. Kira-kira menurut Bapak pertimbangan Bapak dalam menentukan untuk menggunakan media quizzes ini seperti apa kemarin? Pak, kenapa pertimbangan saya menggunakan quizzes? Yang pertama, siswa saya itu tidak semua memiliki HP Pak, sehingga saya menggunakan quizzes yang berkertas itu tujuannya agar semua siswa bisa melakukan kegiatan belajar kelas itu dengan baik Pak. Dan juga karena di modul saya itu di bagian metodenya itu menggunakan metode ACK, yang saya hadirkan memang kegiatan pembelajaran itu dengan quizzes agar siswa-siswa terbiasa dan tertantang untuk kegiatan pembelajarannya. Kira-kira selanjutnya Pak, quizzes ini selain mode paper ada lagi nggak Pak? Mode lain yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran? Pastinya banyak sekali Pak ya mode yang dilakukan di quizzes itu. Pertama, mode versus yang dimana siswa-siswa itu bisa saling bersaing satu sama lain sesuai dengan kelompoknya. Yang keduanya itu ada mode originalnya. Mode original itu kegiatannya menggunakan HP, yang dimana di situ semua siswa bisa mengakses kegiatan pembelajarannya dengan memilih atau menulis langsung kegiatan kegiatan jawaban namanya itu berkaitan dengan jawabannya. Jadi secara umum quizzes ini kan banyak model ya. Iya. Jadi menurut Bapak ini pertimbangan menggunakan model itu menyesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya atau bagaimana? Pastinya Pak, karena dengan kegiatan quizzes saya menyesuaikan dengan tugas saya. Di mana kegiatan dalam soal itu berkaitan dengan kegiatan bikin juga yang saya kemas dalam bentuk juga. Oh, sehingga enggak. Oke. Baik Pak, ini saya sangat tertarik dengan quizzes ini ya Pak ya. Kemudian kita kembali lagi tadi Pak ke pengelolaan kelas yang Bapak rasa perlu ditingkatkan ya Pak ya. Menurut Bapak apa yang perlu pengelolaan kelas yang bagaimana yang Bapak harapkan? Yang saya rasa itu untuk ditingkatkan lagi adalah mengenai siswa bisa lebih kondusif dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi mereka paham fokus kegiatan pembelajaran itu dan juga mereka bisa lebih tertib. Kegiatan pembelajarannya juga bisa diharapkan lebih baik. Yang kedua juga mengenai berkaitan pengerjaan KKPD, diharapkan siswa-siswa juga bisa mandiri. Pastinya ini butuh pembiasaan Pak, sehingga mereka juga akan mudah nanti menggunakan apa yang ada tunjuknya di dalam KKPD tersebut, sehingga mereka bisa mengerjakannya secara mandiri
dan lebih baik. Baik. Tadi itu kan Bapak kan yang Bapak harapkan itu kan lebih pengelolaan kelasnya biar suasana kelasnya lebih kondusif, lebih tertib, Ya. anak-anaknya bisa lebih mandiri. Selain itu ada nggak hal lain Pak pengelolaan kelas yang ideal menurut Bapak? Masalah waktu, Pak. Karena kemarin itu saya rasa terlalu cepat kegiatan pembelajarannya, sehingga waktunya itu perlu dipertimbangkan kembali, disesuaikan kembali biar semuanya sesuai, Pak. Oke. Untuk masalah waktu ini Pak, kira-kira antisipasinya seperti apa Pak? Ya efisien. Yang saya rasa itu untuk waktu ini lebih melihat jam, Pak ya, yang ada di kelas, sehingga biar lebih mudah untuk belajar. Karena kemarin itu saya rasa saya terlalu fokus dengan siswa sehingga tidak melihat jam. Nah, jadi terlalu cepat dan pembelajarannya. Oke. Baik Pak. Selanjutnya kalau Bapak menilai diri Bapak di skala K1 sampai 10 dalam mengelola kelas dan menangani waktu tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira sekarang Bapak ini ada di posisi berapa? Saya menilai untuk diri saya itu berada di posisi 7, Pak. Harapan saya sih sebenarnya 10. Tetapi ya pastinya nanti ingin lapor tingkatan kembali, Pak. Oke. Oh sekarang di posisi 7 ya? Ya. Oke. Menurut selanjutnya nih Pak, menurut Bapak strategi apa yang perlu Bapak siapkan ya, Pak, ya agar murid itu di kelas lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran? Strategi yang perlu Bapak persiapkan? Baik, Pak. Untuk strategi yang pertama saya akan menggali lagi metode atau model yang tepat untuk kegiatan pembelajaran, Pak, sehingga kegiatan pembelajaran itu terarah sesuai dengan pembelajarannya. Yang kedua, untuk masalah pembimbing kelas yang tadi saya sampaikan, Pak, pengelolaan kelas itu saya akan memanfaatkan tadi seperti metode yang tepat, dengan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pastinya saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat dengan guru yang berpengalaman dalam hal kegiatan seperti ini, biar lebih mudah saya juga untuk memperbaiki diri kami. Oke, ini mencari referensi juga ya dari rekan sejawatnya. Oke, baik. Menurut Bapak nanti strategi inilah Bapak persiapkan untuk mengukur dia berhasil atau tidak itu seperti apa? Kalau ukur yang saya rasa ini keberhasilan siswa yang pertama, siswanya menjadi lingkungan ya. Yang kedua, dari penilaian yang saya lakukan seperti penilaian somatik dan normatif yang dilakukan di kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian kinerja siswa. Ya, seperti dia mengerjakan KPD seperti itu, Pak. Itu salah satu hal walaupun penilaian yang saya gunakan untuk melihat seberapa berhasilnya siswa. Yang terakhir itu mengenai menggunakan emoji ikon, ada yang senang, tidak senang, nah itu melihat antusias mereka, apakah mereka mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan merasa bagaimana, maksudnya bagaimana itu senang atau tidak senang. Baik. Ini kami ulangi Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak strateginya telah tepat, telah berhasil, ini siswanya terlihat lebih tenang di kelas ya Pak ya. Kemudian formatif dan sumatifnya Nilainya memuaskan kan? nilainya memuaskan. Dan mereka akan lebih tenang, tidak terlalu banyak aktivitas yang mungkin mempengaruhi mereka untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Oke, baik Pak. Selanjutnya kapan Bapak akan melaksanakan
perbaikan dari strategi pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi, Pak? Pastinya ada beberapa hal yang Kapan akan dilaksanakan? beberapa yang saya lakukan untuk mengenai capaian waktunya. Yang pertama itu mengenai kegiatan pertama, saya akan berdiskusi dengan teman sejawat. Yang dimana juga dengan diskusi dengan teman sejawat, saya akan diskusi waktu yang kapan yang bisa saya lakukan bersama beliau, yang dimana akan saya lakukan di akhir kegiatan pembelajaran, Pak. Oh, setelah kegiatan pembelajaran ya. Yang kedua, saya akan mengikuti beberapa seperti workshop, seminar, diklat, dan juga menggunakan platform Merdeka Mengajar agar memudahkan saya untuk lebih mengembangkan diri lagi lebih baik dalam hal pengelolaan kelas. Oke. Selanjutnya Pak Rama, ada tak dukungan yang Bapak butuhkan dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi Bapak tadi, atau dalam melaksanakan rencana atau strategi yang Bapak akan tingkatkan tadi? Pastinya perlu ya Pak ya, pertama dengan teman-teman rekan kerja, guru dan orang tuanya juga Pak ya. Yang pastinya perlu sekali juga dukungan dari kepala sekolah agar memudahkan dalam hal koordinasi dengan teman-teman sejawat agar kegiatan yang saya lakukan bisa lancar dalam hal kegiatan pembelajaran bersama dengan siswa. Oke, baik. Terima kasih Pak Rama atas waktunya. Saya tertarik ya Pak ya. Yang pertama tadi dari model kuis yang dapat dimanfaatkan dengan keterbatasan IT yang ada di sekolah, ya. Kemudian strategi yang Bapak persiapkan ya, tadi model yang tepat, metode dan media yang tepat. Ya, kemudian juga semua itu akan Bapak diskusikan dengan rekan sejawat, dengan guru-guru dan kepala sekolah. Ini saya tertarik dengan rencana Bapak. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Pastinya banyak hal sekali Pak yang saya dapatkan. Pertama, saya lebih merasa terarah dalam hal penyusunan modul pembelajaran. Selanjutnya juga saya menjadi lebih memahami bahwa sebagai seorang guru itu bukan hanya mengajar, tetapi sebagai manajemen kelas yang baik ya, dan juga bisa memahami emosional siswa sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan nyaman dengan sesama dengan saya yang dulu juga di kelas. Yang kedua juga saya merasa saya lebih memahami penggunaan model kegiatan pembelajaran yang tepat sehingga pembelajarannya lebih tepat. Baik. Pak Rama, hasil percakapan kita ini mungkin cukup sampai di sini Pak ya. Saya nanti menunggu ini hasil dari strategi yang akan Bapak terapkan. Kita akhiri sampai di sini ya Pak ya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.